Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa dalam program Morning Call GPIB. Bersama dengan saya, Pendeta Jefenet Slatuheru, Pendeta Jemaat GPIB Maranatha Tanjung Selor yang melayani di Pospelkes Sinar Kasih Mara 1, Pospelkes Eklesia Longsam, Pospelkes Pengharapan Longtungu. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, kita dapat menikmati hari baru di pagi ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita persiapkan Alkitab kita dari surat 2 Petrus pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 16. Ya, jika kita sudah persiapkan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari baru ini yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami mau mengawalinya bersama dengan Tuhan. Kami mau menjalaninya bersama dengan Tuhan. Kami mau hidup di dalam dan seturut kehendak Tuhan. Ketika kami akan mendasarkan segala sesuatunya di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami mohon Engkau buka hati dan pikiran kami, supaya kami tidak hanya mengandalkan diri kami sendiri, tetapi sungguh kuasa Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk mengerti, memahami, dan melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Bersabdalah bagi kami ya Bapa, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Hamba yang akan menyampaikan di dalam pemberitaan pada saat ini, pakai hamba sebagai alat-Mu saja ya Bapa, agar di dalam setiap pemberitaan ini hanya nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan pada saat ini dari surat 2 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16, yang menyatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh, sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka, tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu
sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu, mata mereka penuh nafsu sinah dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kalimat yang mengatakan ada sebab, ada akibat. Hal itulah yang akan kita lihat di dalam perenungan firman Tuhan di pagi ini. Surat Petrus yang kedua ini ditulis untuk melawan berbagai kepercayaan dan perbuatan orang-orang tertentu yang digambarkan dapat menjadi ancaman bagi gereja. Makanya pada pembacaan kita, Petrus menyampaikan dengan tegas kepada pembaca suratnya, dan dia berkata di situ, akan ada guru-guru palsu di antara kamu. Jadi, dia menegaskan akan bahayanya nabi-nabi, guru-guru palsu yang akan datang dengan segala tipu dayanya, ketidakbenarannya. Maka, sesuai dengan tema yang ditekankan, maka kita akan belajar memahami apa tindakan Allah atas perilaku guru-guru palsu ini. Apa yang menjadi akibat oleh sebab perilaku guru-guru palsu ini? Nah, menjawab hal itu maka ada beberapa catatan di sini. Catatan yang pertama, kita akan melihat tentang sebab terlebih dahulu. Apa yang mereka perbuat? Bagaimana kehidupan mereka? Bapak, Ibu, Saudara, jika Anda menempatkan pasal 1 dan pasal 2 ini secara berdampingan, Anda akan melihat perbedaan antara mereka yang asli dan yang palsu. Berdasarkan teks kita saat ini, Petrus menyebutkan bahwa ciri mereka diantaranya adalah yang di ayat 2, ayat 3, kehidupan yang penuh dengan hawa nafsu, mencari untung dengan cerita-cerita yang isapan jempol. Selanjutnya, kalau kita lihat ayat 10 bagian B, digambarkan bahwa mereka berani, angkuh, sehingga mereka tidak segan-segan menghujat kemuliaan Allah. Bahkan ayat 13 dan ayatnya yang ke-14, mereka mendapat upah dari kejahatan, berfoya-foya untuk kenikmatan, mabuk dalam hawa nafsu zina, tidak jemu-jemu untuk melakukan perbuatan dosa, serakah, memikat orang-orang yang lemah. Bahkan di dalam ayat 15 dan ayatnya yang ke-16, Bapak Ibu, mereka telah meninggalkan jalan yang benar. Seperti dikatakan di situ, Bileam yang suka menerima upah untuk perbuatannya yang jahat. Jadi, di sini mereka, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu itu lebih tertarik pada popularitas daripada menyampaikan kebenaran. Mereka lebih tertarik pada keuntungan pribadi. Mereka menjadi orang-orang yang tidak bermoral dalam kehidupannya. Seorang yang malah membawa orang lain makin jauh dari Allah, bukannya mendekatkan orang kepada Allah. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, peran mereka yang seharusnya jadi panutan, teladan yang memimpin untuk menyatakan kebenaran, malah bertolak belakang dengan apa yang mereka lakukan dan sampaikan. Kepemimpinan mereka yang palsu malah menyesatkan umat Tuhan. Itu catatan yang pertama. Nah, catatan yang kedua, kita akan melihat akibat dari perbuatan mereka tersebut, yaitu apa yang akan mereka terima. Petrus di sini menegaskan,
pada bagian ayatnya yang ketiga, bahwa untuk perbuatan mereka itu hukuman telah dipastikan. Kebinasaan tidak akan tertunda. Pemahaman itu dikembangkan kalau kita memperhatikan bagian ayat 4 sampai ayat 10. Dia di sini mengemukakan peristiwa-peristiwa yang pada waktu dahulu itu terjadi. Kita belajar dari sejarah umat Allah bahwa baik tentang keselamatan maupun hukuman itu telah menjadi ketentuan yang akan digenapi. Ada kisah Nuh dan Lot yang disebut sebagai contoh tentang bagaimana caranya Allah membebaskan umatnya, dan orang-orang yang tak beriman pada zaman mereka dibinasakan. Ada juga dalam hal ini nasib malaikat-malaikat yang telah jatuh menjadi contoh dari kenyataan akan terjadinya penghakiman terakhir, di mana pada waktu itu pemberontakan manusia yang memuncak dalam kehidupannya tanpa mengendalikan diri dan penolakannya atas pemerintahan Allah akan dikenakan hukuman yang sepatutnya. Dari sini kita belajar bahwa mereka yang hidup benar akan diselamatkan sebab Allah mengasihi mereka. Sedangkan yang ikut keinginan daging dan hawa nafsu sehingga menghasilkan kesesatan bagi dirinya dan sesamanya akan menerima murka Tuhan. Inilah yang disebut dengan ada sebab dan ada akibatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita bertolak dari judul tema Sabda Bina Umat pada pagi hari ini, yaitu murka Tuhan kepada pemimpin palsu, maka terlebih dahulu kita perlu memahami apa tantangan yang dihadapi dalam konteks masa kini. Bahwa kita perlu waspada terhadap ancaman penyesatan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin palsu itu. Makanya firman Tuhan saat ini ingin hendak mengarahkan pandangan kita akan ancaman penyesatan yang bisa ada di sekeliling kita, yang dapat memancing kita untuk terlibat di dalam kesesatan itu. Entah itu orang-orang yang menyebarkan isu-isu sara, yang menyangkut agama, ras, suku, ataupun kelompok, yang ujungnya malah membawa kita menjadi orang yang saling menghina dan saling menghakimi. Atau mungkin hal-hal yang mempengaruhi kita untuk hidup sebatas memenuhi hawa nafsu saja, kepentingan dan keinginan diri sendiri saja. Bapak Ibu Saudara, saat ini ada begitu banyak pemimpin-pemimpin yang tampil dalam perjumpaan kehidupan kita. Mereka nampak begitu luar biasa, baik secara penampilan maupun dalam peranan. Tapi pertanyaannya, apakah yang mereka lakukan seturut dengan kebenaran? Ataukah hanya narasi-narasi indah yang sedap di telinga tanpa sedikit pun bicara tentang firman Tuhan, atau bahkan bertentangan dengan firman Tuhan itu sendiri? Pendeta Eka Dharma Putra pernah menulis dalam bukunya Kepemimpinan dalam Perspektif Alkitab bahwa setiap orang, siapapun dia, dikaruniakan oleh Allah 3 at. Ketiga at tersebut yaitu amanat, mandat, dan berkat. Manusia menerima 3 at tersebut sejak Allah menciptakan manusia. Kita bisa lihat itu di Kejadian pertama ayatnya yang ke-26. Sebagai penerima amanat, mandat, dan berkat, manusia memiliki wewenang dan kuasa untuk menjadi pemimpin. Sebab itu, semua manusia adalah sama-sama pemimpin. Semua manusia memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi model dan kualitas kepemimpinan sudah pasti berbeda. Nah, di tengah situasi demikian, maka jemaat membutuhkan figur kepemimpinan yang mengayomi di dalam berbagai kondisi, menginspirasi, dan tidak mementingkan diri sendiri, tegas dan bijaksana dalam menegakkan ajaran Kristus. Oleh sebab itu, pada bagian akhir suratnya di sini Petrus berbicara tentang kewaspadaan supaya jangan terseret dalam kesesatan atau kepalsuan karena tidak mampu menjalankan kepemimpinan tersebut. Bapak Ibu Saudara, mengakhiri renungan ini, maka bagi kita semuanya dalam mengawali seluruh tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan bagi kita, untuk kiranya dapat menjaga diri kita dalam pengenalan akan Tuhan, agar jangan kita sesat dan jadi pemimpin palsu, dan jangan tertarik pada ajaran mereka. Kekristenan mengajarkan siapapun
baik pemimpin maupun yang dipimpin, agar melihat ruang kehidupannya apapun dan dimanapun itu sebagai kesempatan untuk menyatakan iman dengan penuh tanggung jawab, sehingga dilakukan dengan dedikasi yang penuh, jujur, taat, berkapasitas, sehingga hal itu dilakukan dengan segenap hati dan seperti untuk Tuhan. Mari senantiasa hidup dalam tuntunan kuasa firman-Nya dan juga dari Roh-Nya yang kudus, agar kehadiran kita menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Karena jika kita menjalani kehidupan seturut kehendak-Nya, maka akibatnya adalah kita akan mendapat damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang menerangi kehidupan kami untuk mengawali akan hari ini dan menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami belajar dan kami diingatkan untuk membawa dan menjaga hidup ini di dalam kebenaran-Mu. Kami belajar untuk hidup seturut kehendak-Mu, agar di dalam kehadiran kami, kepemimpinan kami tidak sesat, tapi itu membawa kebaikan untuk membawa damai dan sukacita yang berasal daripada-Mu Tuhan. Berkatilah juga para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, di dalam setiap ruang kehidupan ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga ketika dunia ini masih berhadapan dengan wabah pandemi COVID-19. Kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, dan Tuhan yang akan senantiasa menolong dan melindungi kami saat ini sampai seterusnya. Maka saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap upaya dalam pencegahan dan penanggulangan wabah pandemi ini. Mampukanlah para pemerintah, aparat, para wakil-wakil rakyat, gereja, dan terkhususnya juga untuk para tim-tim medis yang berjuang untuk mengobati dan merawat para korban. Berkati para pasien, berkati keluarga-keluarga yang ditinggalkan, berkati mereka yang saat ini sedang dirawat. Biarlah Tuhan menguatkan mereka. Tuhan memberkati setiap pihak yang memberi diri di dalam segala upaya mereka untuk berjuang bersama di dalam ruang kehidupan mereka. Kami percaya hanya dalam nama Tuhan Yesus, kuasa dan karya-Mu nyata bagi hidup setiap mereka, terlebih yang percaya dan berserah kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami landaskan seluruh langkah juang kehidupan kami secara khusus di hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Engkaulah harapan kami ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, Tuhan memberkati.